Petisi Save Christina, paskibraka yang gagal ke Istana Negara. Petisi Save Christina menggema di media sosial. Petisi yang diinisiasi akun bernama Safi'i Asibi di situs Change.org meminta dukungan warganet dalam petisi bertajuk Save Christina pada Minggu 29 Agustus 2021. Diketahui, petisi yang dibuat minggu lalu itu mendapat beragam komentar warganet. Mayoritas mendukung petisi dengan komentar karena kepedulian serta meminta pihak berwenang untuk memproses kasus Christina sampai benar-benar tuntas. Adapun isi petisi Save Christina merujuk pada 9 poin. Berikut rinciannya. Yang pertama, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mohon segera tindak lanjuti kasus pergantian perwakilan calon paskibraka Christina ke Andi yang tidak sesuai aturan dan terkesan tertutup atau janggal alias permainan orang dalam. Yang kedua, mohon kepada Kemenpora RI segera menindaklanjuti kasus ini di jajaran instansinya, baik daerah maupun pusat, yang terkesan kurang respek alias tidak peduli. Mohon segera dilakukan penyelidikan secara aturan yang berlaku bila terjadi adanya pelanggaran administrasi. Jika adanya pelanggaran, maka dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, mohon untuk Kemenpora RI atau pihak Istana Kepresidenan segera melakukan konferensi pers terkait kasus Christina. Yang kelima, kami ingin hak dan kesempatan anak desa meraih cita-citanya seperti halnya Christina, agar mendapat tempat dan kesempatan yang sama untuk meraih prestasinya dengan jalan benar. Yang keenam, agar administrasi dan birokrasi dalam penyeleksian terbuka serta diawasi secara regulasi yang sah. Yang ketujuh, berikan ruang atau kesempatan semua orang dalam membela atau membuktikan sesuatu yang keluar dari aturan-aturan yang berlaku dalam segala proses seleksi apapun seperti yang diperjuangkan oleh Christina agar tidak adanya kecurangan dan penyalahgunaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedelapan, mohon untuk Presiden RI, Insinyur Joko Widodo mendengarkan dan memberikan suatu kebijakan yang dapat mensupport Christina selanjutnya. Yang kesembilan, atas nama netizen plus 62 terima kasih. Yuk bagikan petisi ini ke grup WA, Facebook, Instagram, dan sosial media kamu yang lainnya. Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Asrorun Niam Soleh, angkat bicara perihal surat terbuka keluarga Christina, calon paskibraka nasional 2021 asal Sulawesi Barat yang gagal ke Jakarta karena positif COVID-19. Christina dinyatakan positif tertular virus corona penyebab COVID-19 saat melakukan swab tes PCR pada Sabtu 24 Juli 2021 atau 1 hari sebelum keberangkatannya menuju Pusat Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka di Cibubur, Jakarta Timur. Menurut Asrorun, penetapan calon pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat nasional, wakil provinsi menjadi kewenangan penuh provinsi termasuk soal penggantinya. Lebih lanjut, Asrorun menjelaskan, sesuai dengan Permenpora nomor 14 tahun 2017, seleksi calon paskibraka nasional sepenuhnya memang diserahkan dan dilakukan oleh provinsi. Melalui rekrutmen dan seleksi tingkat provinsi, satu pasang yang terdiri dari putra dan putri terbaik sebagai utusan provinsi yang direkrut dan dikirim untuk menjadi paskibraka tingkat nasional. Kemenpora menerima nama peserta yang sudah ditetapkan provinsi untuk dilaksanakan diklat, termasuk penentuan pengganti jika yang utama berhalangan untuk berangkat, kata Asrorun. Terdapat 5 poin penting terkait hal tersebut, yakni begini klarifikasi dari Kemenpora. Yang pertama, penetapan calon paskibraka nasional, wakil provinsi menjadi kewenangan penuh provinsi termasuk penggantinya. Yang kedua, sesuai dengan Permenpora nomor 14 tahun 2017, seleksi dan rekrutmen calon paskibraka nasional sepenuhnya diserahkan dan dilakukan oleh provinsi melalui rekrutmen dan seleksi tingkat provinsi, satu pasang, satu putra dan satu putri terbaik sebagai utusan provinsi yang direkrut dan dikirim untuk menjadi paskibraka tingkat nasional. Kemenpora menerima nama peserta yang sudah ditetapkan oleh provinsi untuk dilaksanakan diklat, termasuk penentuan pengganti jika yang utama berhalangan untuk berangkat. Sesuai jadwal, kedatangan peserta diklat paskibraka dari provinsi ke Jakarta adalah tanggal 25 Juli 2021. Sebelum berangkat ke Jakarta, seluruh peserta menjalani tes swab PCR sebagai salah satu upaya preventif untuk mendeteksi paparan COVID-19 dan syarat dalam perjalanan, sebagaimana diatur dalam SE Kemenhub nomor 53 tahun 2021 tentang perubahan atas surat edaran Menhub nomor 45 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat, delegasi dari Provinsi Sulawesi Barat adalah Arya Maulana dan Christina. Jelang keberangkatan ke Jakarta,
Keduanya melakukan tes swab PCR, hasilnya diketahui pada tanggal 24 Juli, dinyatakan positif COVID-19. Keduanya sudah dibelikan tiket atas nama yang bersangkutan oleh Kemenpora atas surat yang disampaikan oleh Dinas Pemuda Sulawesi Barat, dan atas hal tersebut, Dispora Provinsi mengambil langkah berikutnya, yaitu memanggil cadangan sebagai pengganti, yaitu Muhammad Juwendi Ali dan Anggi Friselia Tamuntuan, dan segera dilaporkan ke Kemenpora. Banding ditolak, Rizik tetap divonis 4 tahun penjara. Menantunya juga ikut dihukum loh, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Ada perkembangan menarik dari kelanjutan kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor yang melibatkan seorang Rizik Syihab. Kasus yang bagi sebagian orang yang kurang menyukai sepak terjang sosok Rizik Syihab mungkin akan bersorak dengan keputusan ini, meski mungkin masih belum terlalu puas juga. Ya, berdasarkan informasi terkait sidang yang digelar pada Senin 30 Agustus 2021, diperoleh kabar bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding dari pihak Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Artinya jelas, yakni Habib Rizik tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor tersebut. Perkara nomor 210 juga dikuatkan di mana atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara di Pengadilan Tinggi nomor 210 Pidana Khusus tahun 2021 Pengadilan Tinggi DKI. Di Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, terus oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan nomor 210 Pitsus tahun 2021 Pengadilan Tinggi DKI. Ujar pejabat Humas Pengadilan Tinggi DKI Binsar Pamopo Pakpahan di Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin 30 Agustus 2021, seperti dilansir lamandetik.com. Oh iya, ada kabar lain yang mungkin selama ini kurang mendapat perhatian, yakni penguatan vonis pada sidang yang sama terhadap 2 orang lainnya. Masih terkait kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor itu, yakni Hanif Alatas atau menantu Rizik dan Andi Tatat dirut Rumah Sakit Umi. Keduanya tetap divonis 1 tahun penjara karena terbukti bersalah menurut putusan pengadilan itu. Jadi, terkait kasus ini ada 3 manusia yang dianggap bertanggung jawab, sekaligus dinyatakan bersalah terkait kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor yang sempat menghebohkan. Tak lama setelah kepulangan Rizik ke Indonesia dari masa pengasingan pribadi ke Arab Saudi selama 3,5 tahun. Rizik sendiri dianggap bersalah karena melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Seberapa puaskah masyarakat terkait ditolaknya banding Rizik yang membuatnya tetap divonis selama 4 tahun penjara? Mungkin kalau ditanyakan langsung akan ada beragam jawaban yang muncul, tapi rasanya vonis itu masih lumayan lah, asal hitungannya untuk satu kasus ini saja. Dan kabarnya masih ada kasus-kasus lainnya seperti kerumunan di Megamendung dan Petamburan, juga kasus-kasus lain yang sempat diberitakan sebelum Rizik kabur ke Arab Saudi. Dengan kasus yang paling seru tentunya terkait chat mesum yang diduga kuat dilakukan oleh Rizik dengan wanita bernama Firza. Kabar penolakan banding Rizik ini pun disambut beragam. Kalau kita membaca komentar-komentar dari netizen Kas Negeri Plus 62, ada yang datar-datar saja, ada yang cukup senang atau puas, dan tentu ada yang merasa bahwa hukuman 4 tahun itu masih kurang, jika melihat sepak terjang Rizik selama ini. Sah-sah saja sih kalau netizen mengomentari putusan pengadilan ini dengan beragam. Meski kita masih perlu mengawal terus, apakah nantinya Rizik benar-benar menjalankan hukuman maksimal, atau akan mendapatkan courting alias pengurangan masa hukuman, misalkan karena mengalami sakit atau malah karena dianggap berperilaku baik selama dihukum di penjara. Akan tetapi, yang jelas vonis dari Pengadilan Tinggi kali ini cukup melegakan. Setidaknya jika dibandingkan dengan kasus ex-Jaksa Pinangki dan ex-Mensos Juliari Batubara, di mana keputusan pengadilan dianggap seperti dagelan alias lelucon karena memakai belas kasihan sebagai dasar untuk menentukan vonis akhir terhadap kedua terdakwa itu. Jadi, buat Rizik Syihab, semoga inti bisa menerima vonis itu dengan lapang dada ya. Anggap saja itu ujian dari Allah terhadap hambanya yang mungkin perlu ditepikan sejenak dari hiruk-pikuk perpolitikan di negeri ini. Meskipun untuk kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor ini ada faktor kesalahan dia juga. Berikut menantunya dan dirut Rumah Sakit Umi yang juga turut dihukum karena ikut-ikutan perilaku Rizik. Bagaimana menurut Anda?
Apakah vonis ini masih terasa ringan, sudah pas, atau malah kelamaan bagi seorang Rizik Syihab yang disebut Habib dan imam besar oleh pengikut sejatinya itu? Begitulah gerak